Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam edisi perdana Renungan Harian Katolik, Senin 30 Januari 2023, Pekan Biasa keempat. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Markus, bab 5, ayat 1 sampai dengan 20. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah nama Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkan kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang itu untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu.
Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitahukan di daerah-daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat ama kakak yang terkasih dalam Kristus, Gerasa di Israel pada waktu itu merupakan salah satu tempat orang kafir. Mereka tinggal di dalam gua atau pemakaman serta tempat-tempat yang tidak lazim untuk tinggal. Yesus datang dan hadir di tengah-tengah mereka untuk menyadarkan dan membuka pikiran mereka. Kekuatan roh jahat menguasai orang yang dirasuki setan. Maka kehadiran Yesus mengusik keberadaan roh-roh jahat itu di daerah itu. Mereka merasa terganggu. Menariknya, ada orang-orang yang kerasukan roh jahat untuk tunduk dan mau mengikuti Yesus. Namun, Yesus menghendaki supaya Ia mewartakan peristiwa-peristiwa rahmat itu kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan sahabat ama kakak yang terkasih, kita pun sering dirasuki roh jahat yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga membuat kita bertindak menjauhi Tuhan. Tanpa kita sadari, kita terbawa arus roh jahat dan menikmatinya. Padahal roh-roh jahat itu pun tunduk pada Yesus. Karena itu, Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa kelekatan pada hal-hal tertentu justru dibawa oleh roh jahat sendiri. Mari kita mengutamakan Allah dalam hidup kita, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sadarkanlah kami bila kami menyimpang dari jalan-Mu dan menjauh dari kehendak-Mu.